Bu Brian dan Merisa, Sally mengenyam pendidikan yang baik. Mereka bertemu dan akhirnya menikah. Mereka memiliki pekerjaan yang baik. Brian memiliki jabatan tinggi di sebuah perusahaan multinasional, berpenghasilan besar, mendapat fasilitas dari kantor berupa mobil dan rumah. Mereka sangat menikmati hidup. Sering nongkrong bersama di coffee shop sepulang kantor, nonton di bioskop, mampu membeli baju dan tas yang matching, dan pergi berlibur sesekali. Tapi, kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Utang kartu kredit mereka terus menumpuk tak berujung. Setiap akhir bulan merasa kehabisan uang. Mereka memiliki barang-barang bagus, tetapi tabungan masa depan kacau balau. Brian dengan mudah membeli ini, tapi bukan ini. Tabungan 100 juta pun rasanya masih jauh sekali. Sudah kerja lebih dari 10 tahun, tapi belum sanggup membeli rumah sendiri. Masih tinggal di rumah milik kantor dan mengendarai mobil milik kantor. Tanpa disadari, keluarga ini menggali lubang kemiskinan. Keuangan mereka hanya cukup untuk membiayai kehidupan keluarga saat ini. Mereka harus terus bekerja untuk menghasilkan uang. Pertanyaan yang paling ditakutkan adalah bagaimana jika mereka sudah tua, kemampuan bekerja sudah menurun, atau salah satu anggota keluarga terdiagnosa penyakit serius yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kehidupan Brian dan Sally mencerminkan kehidupan Anda? Apakah saat ini Anda memiliki penghasilan tetapi sebelum akhir bulan sudah merasa kehabisan uang? Memiliki hutang berkepanjangan yang tidak ada habisnya? Memiliki barang-barang bagus tetapi khawatir karena tidak punya tabungan? Memiliki hidup yang berkecukupan tetapi khawatir tidak mampu menyekolahkan anak-anak dengan baik? Memiliki rumah tinggal tetapi berkemungkinan besar harus menjual rumah bagus ini karena tidak punya dana pensiun? Jika Anda menjawab ya pada salah satu saja pertanyaan tadi, saatnya untuk memperbaiki diri. Mau jadi seperti apa kita ini kalau ternyata kita sebetulnya hanya gaya dari luar saja? Mau hidup kropos seperti ini sampai kapan? Aha, mari kita mulai menabung. Nah, apakah menabung saja cukup? Berapa banyak yang bisa Anda sisihkan untuk ditabung setiap bulan? Mari kita ambil contoh. Anda berencana untuk memiliki rumah dan mobil. Katakanlah harga rumah 600 juta dan harga mobil 200 juta. Jika Anda mampu menabung 5 juta per bulan, Anda membutuhkan 13 tahun untuk mendapatkan angka 800 juta. Masalahnya, inflasi membuat harga rumah dan mobil melambung tinggi. 800 juta akan menjadi 2,7 miliar 13 tahun kemudian. Jika kita asumsikan rata-rata kenaikan barang 10% per tahun. Ini masih soal impian untuk membeli rumah dan mobil. Padahal, masih banyak kebutuhan lain yang perlu dipersiapkan jika ingin hidup lebih baik. Bagaimana dengan persiapan dana hari tua? Agar di saat tua dan tidak sanggup bekerja lagi, Anda punya tabungan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Asuransi untuk keluarga? Dana pendidikan untuk anak-anak? Dana tak terduga untuk keperluan dadakan jika dibutuhkan, seperti keluarga sakit, dan lain-lain. Artinya, Anda perlu lebih banyak uang untuk ditabung. Bayangkan jika satu bulan Anda hanya bisa menabung kurang dari 5 juta. Sudah jelas, jika langkah Anda hanyalah menabung, Anda seperti sedang menggali lubang kemiskinan. Hal utama yang perlu Anda lakukan adalah meningkatkan penghasilan Anda. Anda mungkin bertanya bagaimana saya bisa melakukan itu dengan segala kesibukan yang saya miliki sekarang. Apakah saya bisa tetap mencari income tambahan di luar sana tanpa mengganggu pekerjaan utama saya? Seandainya bisa, apa yang bisa saya kerjakan saat ini? Nah, masa depan yang datang menjelang majulah bersama Sentra Asharia, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah
risaukan masa depan yang datang menjelang marilah bersama Sentral Asiana sambut masa depan penuh bahagia. TIR Life Insurance, because we do care. Ya, selamat siang semua mitra-mitra dahsyat 3i Networks dan agen-agen 3i Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dalam 3i Live Channel yang akan memberikan solusi dalam kehidupan kita. Ini teman-teman semua, saya akan menyapa semua beberapa partisipan yang sudah ada di room chat ya. Silakan bisa juga kita meremehkan acara ini karena sistem kita sangat luar biasa yang akan membantu kita di kondisi ekonomi seperti ini untuk bisa memiliki kebebasan finansial dan juga bahwa generasi kita jauh lebih baik lagi. Nah, space ini ya, teman-teman, kita akan belajar dari seluruh Indonesia, kita akan belajar bersama ya, membangun generasi milenial yang mandiri, tangguh, dan mapan. Dan setiap harinya tentunya kita punya supporter, kita punya 3i Live Channel kan, tampil menyajikan sistem yang selalu dengan leader-leader yang akan inspirasi kita. Dan di siang ini kita akan belajar dari seorang anak muda yang sukses di usia 27 tahun dengan penghasilan 50 juta per bulannya. Nah, tentunya teman-teman sudah waktu, saya mungkin waktu ya 3 menit untuk japri nih WA teman-temannya untuk kita bisa langsung mengisi ya seat kita. Di sini masih ada baru 146 orang. Ternyata kursi yang kami sediakan, seat yang kami siapkan adalah 1.000 peserta. Ya, mari kita colek mungkin timnya, kita langsung WA ke grup kita, screenshot bahwa udah mulai tayang ya 3i Live Channel-nya, dan mungkin bisa juga mengundang calon mitra, calon prospek untuk menyimak bersama. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk dengan kondisi ekonomi seperti ini di masa pandemik, tetap generasi milenial jangan sampai terlena dengan keadaan dan lupa mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, kita akan belajar dari leader yang satu ini, kita akan lihat slide-nya bersama-sama. Silakan, mungkin Pak Sandy akan membantu menampilkan slide-nya. Ya, ini dia anak muda yang saat ini sudah menduduki posisi Platinum Agency yang bergengsi di 3i Networks ini. Ya, selangkah lagi menuju Crown Agency. Nah, anak muda yang merupakan inspirasi bagi kita, latar belakang pemain online shop dan bisnis multi-level marketing. Ya, ada Ibu Merisa Bunga yang tinggal di Jakarta dan sudah mendapatkan trip Korea gratis dan juga trip-trip ke kota-kota lainnya. Nah, kita akan belajar bagaimana percepatan bisnis ini boleh dialami oleh Ibu Merisa Bunga di usia yang sangat muda, punya penghasilan 50 juta per bulannya. Tentunya ini sangat menarik sekali, bukan? Nah, mari kita saksikan video yang berikut ini. Young and Success. Ya, demikianlah kita akan belajar di siang ini. Mungkin Bapak Ibu ingin anak-anaknya juga sukses. Kita saksikan bersama gimana perjalanan seorang muda ya dengan platinum termuda di Indonesia saat ini. Selamat siang Ibu Merisa Bunga. Selamat siang Ibu Esther. Halo semua teman-teman 3i Network di seluruh Nusantara. Bertemu dengan saya lagi, Merisa Bunga. Teman-teman, pernah nggak kita sampai pada satu momen di mana sebetulnya kita tahu mana yang akan mengantarkan kita sampai pada tujuan dan mana yang tidak?
ingin usaha kita bertambah profitnya, ingin terkenal, ingin passive income, yang intinya kita ingin berubah, tapi masih bingung kapan dan bagaimana memulai dan mengakhirinya. Maka kuncinya adalah ambil keputusan. Segeralah berkeputusan, sukses itu keputusan, berhasil itu keputusan, dan hidup bahagia itu juga suatu keputusan. Dan kita udah punya keputusan hidup, kita mau dibawa kemana, mungkin prestasi apa yang kita mau capai, pencapaian apa yang mau kita raih. Kalau belum, mari putuskan hari ini, di sini, dan sekarang juga. Serta konsistenlah kepada putusan itu, karena tanpa konsisten, hasilnya akan percuma, teman-teman. Dan itu yang saya alami. Ya, saya boleh minta kru untuk menampilkan gambar. Ya, gambarnya udah kelihatan. Pak Sandy mungkin akan dibantu ya, Pak Sandy. Untuk gambarnya. Ya, nah di sini teman-teman kalian bisa cek juga dari media sosial ya, di Google juga. 95% kaum milenial terancam jadi gelandangan di 2020, teman-teman. Ya, dari postingan itu dan menurut survei hanya 95% yang tidak berhasil. Artinya gini, hanya 5% kaum milenial yang sanggup membeli rumah dan sisanya tidak punya tempat tinggal atau nebeng ke rumah orang tua, ya kan? Dan ternyata penyebabnya karena kebanyakan generasi milenial itu belum menerapkan prinsip keuangan yang dengan benar, teman-teman, dan gaya hidup yang tinggi ya. Lalu berdasarkan house price to annual income ratio, harga rumah yang sebaiknya dibeli maksimal 3 kali dari penghasilan tahunan. Sedangkan berapa rata-rata hasil orang bekerja? Dan hal itu harus kita ketahui dari sekarang, karena kalau kita menunda, nanti kita bisa beli rumah, mengicil hutang bank dan segala macam, sampai kapanpun kita akan terlilit hutang dan kita tidak memiliki apa-apa, teman-teman. Ya. Dan prinsipnya adalah gini. Hiduplah di bawah kemampuanmu, hindari segala bentuk hutang, dan terpenting adalah cari income tambahan. Ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana mendapatkan income tambahan dan tetap memiliki investasi? Jawabannya hanya 3i Network. Karena produk ini luar biasa secara keseluruhan, mulai dari legalitasnya, dan secara manfaat, dan secara bisnisnya, teman-teman. Ya, 2020 sisa 96 hari lagi, gak berasa banget kan? Dan waktunya ini kita buat berani melangkah. Sekecil apapun langkahnya, karena waktu ini nggak bisa diputar kembali, teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak hal yang paling penting di dunia ini apa? Adalah waktu. Ketika saya menyadari waktu itu adalah penting, maka saya mempergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Saya tidak mendengarkan orang yang berkata negatif yang tidak mempunyai solusi hidup, tapi saya mencari solusi. Bagaimana saya mempunyai waktu untuk keluarga saya, tapi saya bisa mendapatkan penghasilan. Nah, pandemi COVID ini benar-benar merubah banyak hidup orang, ya. Di mana saat kebanyakan mereka pekerja melakukan work from home, ya. Banyak gaji karyawan yang dipangkas, banyak yang terpaksa dirumahkan, dan serta nggak digaji. Ya, pasti banyak yang kita alami ya. Banyak juga pengusaha konvensional yang terpaksa menutup usahanya karena tidak sanggup untuk biaya operasional, tidak sanggup untuk meneruskan cicilan, dan kondisi ini dialami semua orang. Bahkan bukan di Indonesia saja, melainkan di luar negeri, teman-teman. Ya, hal ini patut kita sadari dari sekarang. Dan saya bersyukur di masa pandemi ini saya bukan hanya bisa membeli rumah, teman-teman. Bukan hanya bisa mempunyai penghasilan, tapi saya bisa merenovasi tempat tinggal saya, ya kan. Lalu saya bisa membuka peluang-peluang usaha, teman-teman. Ya, yang sesuai dengan impian saya. Itu berkat mana? Berkat dari bonus card. 4 tahun lalu saya join bisnis ini. Saya juga manusia biasa yang punya kekurangan juga, punya kesibukan juga. Tapi saya meluangkan waktu untuk Car 3i ini. Dalam hati saya kekeh. Saya harus sukses di sini. Nah, makanya teman-teman bisa lihat prestasi yang saya capai, ya. Saya mengejar, saya ngebut.
1 tahun 5 bulan saya mencapai platinum termuda di bisnis ini. Dan luar biasanya di bisnis ini adalah ketika saya tidak menjalani pun berapa bulan karena kesibukan saya membangun rumah, saya beli rumah, dan saya membangun usaha-usaha saya, lowongan pekerjaan untuk orang-orang. Tapi income bonus car itu masih saya terima sampai detik ini, teman-teman. Dan saya bisa membantu keuangan suami saya. Bahkan waktu bulan Maret lagi genting-gentingnya tidak bekerja pun, income bonus car tetap masuk, teman-teman, ke rekening kami. Dan kami tidak punya masalah kekurangan apapun juga. Ya, dan kita kasih applause buat Car 3i. Saya terima kasih kepada Car 3i karena Car 3i mengubah hidup saya. Yang tadinya saya hanya ngontrak, tapi saya sekarang bisa membeli apartemen, saya bisa membeli rumah, bahkan saya bisa merenovasi di masa pandemi ini. Tanpa kegagalan, teman-teman. Tapi mungkin hari ini semua orang hanya bisa melihat, wah, Merisa Bunga enak ya, sudah platinum, income-nya sudah besar, makanya dia bisa beli rumah, dia bisa renovasi. Tapi teman-teman tahu, 4 tahun lalu saya seperti apa? Jam 1 pagi saya masih prospek, jam 2 pagi saya masih prospek, jam 3 saya submit data, dan pagi-pagi jam 6 saya udah bangun ngurusin anak, ngurusin pekerjaan, dan belum lagi kita belajar mobis, belum lagi siangnya saya ke kantor. Ada harga yang harus kita bayar untuk kesuksesan, teman-teman. Dan teman-teman, saya cuma mau bilang, pandemi ini memang berat untuk kita semua. Wah, tapi kantor mengeluarkan produk, ya, yang dimana kita mengeluarkan strategi 3-in-1. Coba dipergunakan. Ya, saya juga sama, teman-teman. Saya juga di rumah, saya ngurusin anak, saya masak, saya ngurusin suami, tapi saya masih bisa menghasilkan penghasilan dari Car 3i, dan saya bisa menjalankan tanpa saya harus ke kantor, tanpa saya harus meninggalkan keluarga saya, teman-teman. Dan saya selalu sharingin ini ke orang yang saya kenal. Bahkan orang-orang yang saya nggak kenal pun saya akan sharing. Nah, ketika saya sharing, bukan sekedar hanya saya melihat, oh dia berada di anggota saya, tapi saya sharing supaya dia menemukan solusi untuk kehidupannya. Karena saya juga mengalaminya, teman-teman. Saya juga wanita. Walaupun memang kami wanita punya anak dan waktu kita benar-benar sedikit, tapi gunakan itu. Makanya yang saya bilang, prinsip awalnya adalah kita semua harus menyadari bahwa hal yang terpenting di dunia ini secara umum memang uang. Tetapi kita yang lebih penting adalah dan lebih berharga adalah waktu. Karena waktu tidak bisa diputar kembali. Saya bersyukur di masa pandemi ini saya tetap mendapatkan income, saya bisa membangun apapun yang saya inginkan, yang saya impikan, dan saya tetap mendapatkan penghasilan untuk membahagiakan keluarga saya. Dan teman-teman, ayo bangkit kembali. Dan yang belum join, segera join hari ini. Jangan tunda lagi. Bu, nggak ada uang. Ayo cari uangnya. Coba berusaha, cari solusi. Dan bisnis yang sudah saya cari-cari, belum ada yang sebagus ini. Hanya di Car 3i kita bisa mendapatkan semua itu. Dan saya Merisa Bunga bisa, kalian juga pasti bisa. Ingat, menyerah bukan pilihan. Dan untuk teman-teman, saya mungkin nggak pintar ngomong ya. Saya jujur, saya orang introvert. Saya bukan orang yang menurut kalian, wah Merisa Bunga itu saya hebat, bukan karena saya. Tapi karena saya mau belajar, teman-teman. Ya. Jadi buat kalian semua, hari ini bisa mengenal diri saya. Kayak dari tadi saya juga sebenarnya gugup, tapi saya memberanikan diri. Saya ingin membangkitkan semangat kalian semua. Mungkin hari ini kalian dalam keadaan kondisi susah, sulit, atau tidak bekerja. Ayo, kita bangkit lagi. Kita mulai lagi, kita bangun lagi. Percaya teman-teman, saya saksinya. Saya saksi kehidupan dari Car 3i. Sampai hari ini, saya masih mendapatkan bonus dari Car 3i. Sukses buat kita semua. Go Kron. Saya mungkin kembalikan kepada Bu Esther. Terima kasih. Luar biasa sharing yang singkat sekali ya, tapi sangat memotivasi kita, Ibu Merisa, dan mungkin teman-teman yang sedang menonton boleh mempersiapkan pertanyaannya, pertanyaan yang akan ditanyakan, yang mungkin ingin ditanyakan ya di usia muda, ya berkaitan dengan sukses itu seperti apa,
dan akan saya bacakan. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang datang dari partisipan, Bu Merisa, saya mau pengen nanya nih. Ini kan masih usia yang muda. Dengan usia yang muda ini, di usia berapa Bu mulai 3i dan mencapai posisi platinum? Saya join Maret 2016. Waktu itu usia saya itu mendekati 26 tahun. Dan waktu itu saya masih ngontrak dan usaha saya bangkrut. Jadi saya kayak tidak punya pilihan, Bu. Akhirnya saya join. Saya jujur kenapa saya join Car 3i? Karena waktu itu saya melihat, oh, hanya 350.000 saya ingin menabung untuk anak saya. Supaya 5 tahun ke depan anak saya masuk SD, ya itu untuk biaya dia. Awalnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika saya melihat, wah, yang mengajak saya ini dapat bonus, saya jadi ingin juga gitu. Gimana sih supaya saya bayar nggak pakai uang saya sendiri. Makanya saya jalankan. Dan saya rajin untuk ke kantor. Gitu. Walaupun banyak halangan, saya tetap ke kantor. Walaupun saya duduknya paling belakang. Karena saya terlambat. Karena ya itu. Saya ke kantor pun saya bawa anak. Luar biasa ya, jadi memang membuat keputusan itu adalah pilihan kita ya, untuk lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan di usia yang sangat muda berani membuat keputusan dan selalu melihat peluang-peluang untuk terus berjuang. Nah, untuk mencapai posisi platinum tentunya bukan hal yang mudah nih Bu Merisa. Ya, bagaimana nih perjalanan perjuangan, proses menuju ke Platinum Agency? Kalau tadi sempat Bu Merisa bilang sampai jam 1 pun masih prospek, ya masih input data, kemudian membagi waktu untuk ngurusin anak dan keluarga. Bagaimana berproses dalam menjalankan bisnis ini? Hal-hal yang tantangan-tantangan yang dihadapi seperti apa dan bagaimana mengatasinya? Ya, tentunya saya juga mengalami namanya penolakan. Ya, awal saya join itu saya nggak didukung oleh keluarga saya, bahkan ditentang oleh papa saya sendiri. Saya disuruh udah usaha aja, ya jangan jalanin seperti ini. Tapi satu hal, saya hanya yakin aja kepada diri saya sendiri bahwa produk ini bagus, sistemnya bagus, hanya tinggal menjalankan. Mungkin saat itu saya karena belum sukses aja, jadi banyak keluarga yang nggak percaya. Bahkan teman-teman saya juga, ya. Jadi bagaimana saya jalaninnya? Saya tetap percaya dan konsisten, gitu. Jadi saya tetap prospek. Ya ditolak, ya sudah. Tapi saya nggak musuhin, Bapak Ibu, ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman hari ini ditolak pun, saya juga pernah ngalamin, gitu. Karena saya memulai ini dari agensi juga. Ya nggak tiba-tiba langsung masuk, langsung platinum. Enggak, teman-teman. Itu berproses. Dan proses itu enak nggak, teman-teman? Enggak, menyakitkan. Apalagi di usia muda ini saya juga memiliki anak, di mana kemana-mana saya bawa anak. Ya, kalau kata orang kita bawa ekor kemana-mana. Itu sulit, iya sulit gitu. Tapi menurut saya sulit mana daripada saya nggak punya uang. Ya udah, saya jalanin bisnis ini gitu. Terus menerus. Saya bina, saya berdoa, saya action. Jadi saya belajar, action, dan berdoa. Itu kuncinya. Ketika itu Tuhan akan memberikan sendiri kesuksesan buat kita. Dan ketika kita sukses, keluarga kita pun pasti mendukung. Teman kita jangan ditanya lagi, pasti join. Karena saya didukung oleh teman-teman saya ketika saya sudah berposisi, teman-teman, waktu itu posisi saya silver. Padahal awalnya mereka juga nolak, bahkan buat saya down. Mer, ini perusahaan, ini produk mah nggak bakal lama, ya. Ada lagi yang menjelekan lagi, Mer, aduh mending kamu di sini A, B, dan C. Tapi kunci dari saya adalah saya tetap percaya diri. Saya tetap percaya bahwa saya akan tunjukkan kepada orang-orang tersebut bahwa saya bisa sukses, bahwa saya bisa mencapai income yang luar biasa, dan saya telah membuktikan itu. Yang teman saya tadinya manajer BCA yang income-nya dulu 20 juta, wow, gede gitu kan. Dan ketika saya join Car dan setelah saya belum 1 tahun income saya sudah melebihi itu, teman-teman. Sedangkan dia mengejar 18 tahun. Dan saya hanya bicara dengan beliau karena dia teman baik saya. Ayo, saya bilang, kamu lirik bisnis ini gitu. Jangan kamu melihat mungkin modalnya hanya 350.000 gitu. Tapi kamu lihat dari 350.000 ini
dia bisa menghasilkan penghasilan yang luar biasa. Makanya saya bilang, ini suatu keputusan saya yang tepat. Dan saya tidak mungkin meninggalkan Eye. Walaupun di pandemi ini banyak yang mungkin leader kita, mungkin ada yang ke sana ke sini, saya cuma bilang, ayo kembali gitu. Karena ini tantangan buat kita semua gitu. Bukan hanya kita doang, tapi banyak kok bisnis-bisnis lain yang lagi hancur. Dan bagaimana kita bertahan. Kita pelajari bisnis ini. Kita kasih orang untuk kayak solusi kehidupan yang saya bilang. Jadi di sini itu bukan melihat dari uang, tapi melihat bagaimana saya bisa membantu keuangan mereka gitu. Nggak mungkin saya memberikan keuangan ke orang-orang, nih saya memberikan uang. Enggak. Tapi saya memberikan, nih lahannya. Ayo kita kelola bareng-bareng. Dan ketika kita kelola, ayo kita punya hasil dari sini. Sama-sama. Dan ini teman-teman, ketika kita bisa kuasai ini, kita juga akan gampang closing. Ya, kayak saya tiap bulan dari Maret, saya nggak jalanin pun, saya tiap bulan elite teman-teman. Bahkan di bulan kemarin pun saya double elite. Karena apa? Itu cuma hanya by handphone gitu. Hanya lewat strategi 3-in-1. Jika teman-teman nggak ngerti apa sih 3-in-1 itu, nah nanti minta kepada leader-leader yang mengajak kalian untuk di-sharekan. Itu suatu panduan yang bagus banget, padahal dulu 2016 nggak ada panduan seperti itu teman-teman. Jadi dari diri kita sendiri, kita yang belajar sendiri ke kantor, kita sendiri yang praktekkan. Tapi hari ini dipermudah teman-teman. Sudah ada aplikasi Mobis, sudah ada strateginya, bahkan sudah ada support system seperti Zoom, seperti banyak kru-kru yang membantu. Ayo, untuk sukses itu kita sudah mudah. Ayo kita maju teman-teman. Kita mulai bicara. Jangan hanya belajar aja tapi nggak actionnya. Jadi ketika mendengarkan video saya ini, saya harap teman-teman, ayo bangkit semangatnya, kita mulai. Bagaimana caranya? Coba minta strategi 3-in-1. Itu sangat membantu kita semua di masa pandemi ini. Ya, mungkin sudah ada pertanyaan. Ya, baik Bu Merisa. Jadi dengan support system tentunya teman-teman ya, sukses ya dengan usia berapapun, yang penting kita tetap yakin dengan diri sendiri, yakin dengan produk, dan ikuti sistem. Dan beruntung sekali saat ini kita sudah ada sistem yang strategi yang sangat jitu sekali, yaitu strategi 3-on-1 ya. Strategi 3-on-1 ini sangat mudah dan membantu kita bisa elite, double elite. Apa itu elite, double elite? Kita bisa dapatkan bonus 1-2 juta loh. Nah, mungkin yang baru bergabung, yang belum pernah tahu, yang baru masuk di 3i Channel ini, boleh menanyakan kepada orang yang mengundang Anda untuk masuk. Tanyakan bagaimana caranya untuk bisa berpenghasilan seperti Ibu Merisa Bunga. Di rumah saja tetap membangun aset dan penghasilan tentunya. Pertanyaan pertama, Bu Merisa. Bagaimana cara Ibu Merisa membangun dan membina agen yang begitu banyak, tapi konsisten berkembang terus setiap bulan? Dari Muhammad Sukri. Oke, Bu Esther, untuk pertanyaannya saya akan jawab. Saya membangun tim saya itu per grup ya. Dan saya selalu melihat di mana yang leader-leader yang bisa megang gitu. Jadi itu yang kita pegang untuk dia megang ke bawah, karena kalau kita udah di posisi atas dan agent kita banyak, lalu kita yang megangin satu-satu, itu nggak akan kelar. Jadi di mana kita harus membangun agent-agent ini supaya mereka juga seperti kita, supaya bisa menjelaskan ke bawah dan memegang tim kelompok, dan dibagi lagi menjadi kayak kalau di kelas itu kayak kita pilih ketua kelasnya untuk mendidik kelasnya, seperti itu. Yang seperti kita diajarkan waktu kita sekolah gitu. Jadi saya sama di dalam hal membina agent-agent saya ini, saya membinanya seperti itu. Saya pilih ketuanya. Nah, nanti dari ketuanya itu saya akan memberikan lagi, ayo mereka juga harus memilih ketua-ketua di bawahnya gitu. Jadi di mana kita akan ada laporan-laporan juga dari orang-orang yang kita pilih ini. Nah, orang-orang yang kita pilih ini biasanya juga mereka cepat naik posisinya. Nah, bagaimana? Ya karena mereka membina, karena mereka mempunyai struktur. Karena nggak mungkin kita itu bisa maju tanpa strategi, ya Pak Muhammad gitu ya. Jadi pakai strateginya, lalu bina agentnya, lalu bikin ketua-ketua itu. Lalu Pak Muhammad
support ketua-ketua itu, maka bisnis ini akan berjalan lancar seperti itu. Ya, Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Pak Muhammad ya, bangun membina timnya ya, pegang ketua-ketuanya ya, kepala-kepalanya dan duplikasi, bina ke bawahnya. Pertanyaan kedua nih Bu Merisa datang dari Ibu Aning Dwian ya. Bagaimana memupuk keyakinan yang notabene-nya tak didukung keluarga hingga tiba di posisi platinum? oh, oke. Untuk saya sendiri awalnya saya tidak didukung bapak saya. Bahkan beliau sempat marah-marah di telepon dan berkata, saya disuruh usaha. Hanya saya punya keyakinan keras. Jadi saya tahu dalam hati saya mau nunjukin ke orang tua saya bahwa saya bisa sukses di bisnis Katria ini. Nah, caranya bagaimana? Untuk ini, saya nonton video-video motivasi setiap pagi. Dulu yang saya sering itu video yang orang punya Ferrari warna merah, di mana dulu waktu dia belum punya apa-apa, dia sama seperti saya gitu. Tidak ada yang percaya, terus tapi dia tetap lakukan itu setiap hari sampai dia berhasil, dan ketika dia membuktikan, saya melihat gitu bahwa banyak orang yang baru, wah dia hebat ya segala macam, dan saya hanya dalam pikiran saya akan menjadi seperti dia gitu. Jadi saya memotivasi, saya merubah mindset saya. Yang tadinya mindset saya bilang, aduh saya nggak bisa nih, saya nggak pintar ngomong, aduh saya punya anak nih, waktunya nggak ada nih. Saya hilangkan itu semua. Pokoknya saya mau sukses. Jadi apapun, nggak ada waktu, saya tetap harus ada waktu untuk Car3i. Dan nggak ada yang semangatin saya. Saya nonton video motivasi, saya nonton semua, jadi saya tentang diri saya. Ketika hal itu terjadi, maka saya punya kekuatan. Ketika punya kekuatan, saya tinggal action. Ketika action membuktikan hasil, bahkan keluarga saya pun akhirnya mendukung. Seperti itu. Semoga membantu jawaban dari saya. Mungkin ada Mantap ya, intinya kita harus bangun keyakinan dan juga kemauan yang kuat ya, dibarengi dengan action yang banyak sehingga memberikan hasil, dan itulah yang akan meyakinkan keluarga. Baik, ini next-nya datang dari Hasudungan Simanjuntak ya, bagaimana caranya menghadapi penolakan dan di PHP? Oke. Bagaimana caranya menghadapi penolakan dan di PHP? Itu sering, ya. Apalagi sampai hari ini pun ada juga yang masih PHP saya, walaupun posisi saya sudah di platinum, ya teman-teman. Nah, bagaimana saya menghadapinya? Ya saya bersyukur aja. Yang penting saya sharing ke mereka. Masuk nggak masuknya urusan nomor 2. Tapi orang-orang tersebut tetap saya pegang. Ya, saya tetap terus untuk kalau saya di tim saya itu dibilangnya saya maju pantang mundur. Jadi saya pantang nyerah, teman-teman, ya. Dimana orang nolak saya, kayak teman-teman saya nolak saya tetap berteman dengan mereka dan saya menunjukkan hasil saya. Saya menunjukkan bahwa saya ini bisa. Jangan teman-teman kalau udah ditolak, oh yaudah udah ditolak, saya udah coba 1 2 3 nolak semua, udah saya juga mundur. Karena sebenarnya mereka menolak itu bukan satu hal ya, banyak faktor. Bukan hanya mereka mungkin nggak punya uang atau mereka merasa tidak percaya diri. Mereka melihat kitanya gitu. Bagaimana sekuat apanya kita meyakinkan mereka. Ketika kita bisa meyakinkan mereka, mereka akan percaya bahwa kita bisa membawa mereka juga untuk sukses. Jadi jawaban saya adalah pantang nyerah, ya. Walaupun di PHP nggak apa-apa, tetap pegang orang ini dan tetap kita ngomongin. Mungkin dari ngomongin sudah baik-baik, bukan dimarah-marah, tapi terus dikasih pupuk. Lama-lama orang ini akan luluh juga. Ya, teman-teman, seperti itu. Ya, gimana? Oke, baik Bu Merisa. Satu lagi nih pertanyaan, ya silakan buat teman-teman yang masih mau bertanya, ya kita masih ada durasi waktu yang lumayan nih ya untuk bisa sharing, tanya tips sukses dan sebagainya. Ini datang dari Ocha ya. Ibu Merisa, mana sih untuk kita
menemukan prospek ya, ketika menemukan prospek yang ekonominya lemah dan berhadapan dengan orang yang selalu menolak, gimana cara kita untuk meyakinkan dia untuk bergabung? Nah, untuk cara saya menghadapi orang-orang tersebut adalah saya ikuti, saya dengarkan curhatnya. Biasanya orang-orang yang keras menolak ini, mereka punya cerita, teman-teman. Di mana saya harus mengikuti jalur mereka, saya harus dengerin curhatnya mereka. Lalu disitulah saya masuk. Jadi strategi saya adalah mendengarkan orang tersebut. Dan kita tanya, kenapa kamu menolak ini? Alasan apa? Gitu. Nah, ketika kita udah tahu alasannya, kita tinggal menjelaskan secara baik-baik. Memang orang ini orang bebal, ya. Kalau menurut saya kategorikan beberapa prospekan saya ini orang bebal. Tapi bagaimana saya cara mendapatkannya? Ya, saya mendengarkan. Saya merendah, tapi saya bukan rendah. Jadi saya merendahkan diri, saya mendengarkan dia, lalu saya memberikan solusi. Ketika pasti namanya manusia ada titik lemahnya, dan ketika dia lagi down, saya masukin ke free eye. Orang bebal tersebut pasti masuk car. Dan ketika masuk car, orang-orang yang keras ini, malah dia menjadi leader-leader, teman-teman. Malah dia yang akan bangkit semangat dan dia bisa untuk menjadi pasukan-pasukan kuat kita. Dan ketika itu menjadi tim kita yang kuat, dan kita ya menjadi saudara, teman-teman. Seperti itu. Bagaimana Bu Esther? Iya, luar biasa Bu Merisa, dan sambil ini ada satu pertanyaan juga di usia yang muda ya, Bu Merisa, dibanding anak-anak muda yang hari ini masih bingung harus cari kerja di mana, harus berbisnis apa, sementara Bu Merisa sudah mapan ya sebagai anak muda yang bahkan sudah punya apartemen, sudah punya rumah, aset, dan passive income yang luar biasa. Nah, apa nih tips sukses bagi anak-anak muda yang ketika mereka kalau ditawarin peluang, mereka cenderung apaan sih gitu. Yang mungkin masih ada anak-anak muda yang masih menggantungkan hidupnya dengan orang tua, belum mandiri, dan juga belum mempersiapkan masa depan yang jauh lebih baik lagi. Nah, tips Bu Merisa apa nih? Buat tips anak-anak muda, karena saya juga di tim saya banyak anak-anak muda, di mana saya juga berapa kali ya? Saya 8 kali bikin kelas untuk anak-anak muda yang kita nginep di villa, lalu saya buka pikiran mereka. Karena memang nasihatin anak muda itu memang sulit, karena mereka belum punya yang namanya kebutuhan hidup yang seperti kita punya anak, punya harus biayain gitu ya. Mereka hanya condong, udah kalau saya nggak bisa, ya udah tinggal minta orang tua. Nah, biasa saya buka pikiran mereka. Saya bilang, hidup ini kita nggak ada yang tahu sampai di mana gitu. Dan kalian pilih, kalian mau have fun sekarang, tuanya susah, atau sekarangnya kita berjuang, mumpung masih ada orang tua, mumpung masih ada yang bisa bantuin kita berjuang, lalu ketika kita masa tuanya, kita have fun. Nah, banyak anak muda di sini harus saya rubah-rubah mindset-nya, apalagi mereka itu gaya hidupnya tinggi. Nah, saya sering berkata kepada mereka, ayo, daripada kita nongkrong-nongkrong, habis-habisin uang, lebih baik ayo kita mulai bisnis. Modalnya kecil, kalian bisa jalankan, dan kalian bisa punya penghasilan dari sini, dan bisa bagian orang tua kalian. Jadi, kita rubah mindset-mindset anak muda ini. Dan bawa hal anak-anak muda ini ke hal yang positif. Gitu. Kalau mereka suka nongkrong, bagus. Kalau suka nongkrong itu, kita jadikan ke hal positif. Nah, biasanya saya bangun anak-anak ini supaya apa? Mindset-nya diubah. Ketika mindset-nya diubah dan ketika mereka punya tanggung jawab, maka mereka akan menjalani bisnis ini. Karena dilihat ya skala besar, orang-orang yang sukses itu dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Kalau mungkin kalau orang tuanya kaya, anaknya tinggal ngurusin, banyak. Tapi ketika anak yang ngurusin karena tidak terbiasa untuk memegang usaha orang tuanya, bangkrut. Banyak. Tapi banyak orang yang berhasil dari orang tuanya nggak punya apa-apa, tapi anaknya bisa berhasil. Dan bisa membagikan orang tuanya itu dari masanya, dari mindset-nya. Nah, mindset-nya itu harus kita sebagai orang tua, kita yang nanamin ke mereka. Seperti itu, Esther. Baik ya, jadi anak-anak muda, ayo pilih bersenang-senang dari sekarang atau mulai berproses membangun aset
dan bersenang-senang 3-4 tahun kemudian ya, semuanya pilihan di tangan kita. Mungkin kita juga yang mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya anak, boleh diberikan video ini ya, ajak untuk ikut BUP online dan mereka bisa termotivasi dengan testimoni-testimoni yang ada. Nah, ini pertanyaan berikutnya menurut Ibu Merisa, dari ketiga keuntungan di 3i Networks, kira-kira apa pertama kali yang harus ditawarkan kepada orang yang belum dikenal, dari Pak Eko Surabaya? Oh, halo Pak Eko Surabaya. Saya biasanya lebih ke bisnis, Pak. Kalau orang yang baru saya kenal, saya langsung menawarkan, ada bisnis bagus nih, Bapak Ibu. Lalu saya kirim link-link tentang CAR. Nah, jadi saya nggak langsung to the point, oh kamu langsung maksa orang tersebut. Biasanya saya kasih link dulu, saya kasih waktu sekitar 1-2 jam. Pak, Ibu sudah melihat link yang saya berikan? Biasanya mereka, oh belum, nanti malam ya. Oke, ketika mereka sudah menyebutkan waktu, oke, saya tunggu. Lalu besoknya saya menjelaskan diri saya, gitu. Karena saya banyak kenal dari orang dari Instagram, dari Facebook, itu orang-orang yang saya nggak kenal. Bahkan yang kemarin saya double edit pun saya nggak kenal, itu orang dari Papua, dari NTT yang saya closingin ya. Itu saya nggak kenal mereka hanya ngeliat saya dari Facebook dan saya sharing. Bapak Ibu sudah lihat link yang saya berikan, gitu kan. Terus tahap keduanya adalah, Bapak Ibu ini bisnis yang bagus. Bisnis yang bisa kita jalankan. Mungkin Bapak Ibu hari ini ada di Papua, saya di Jakarta, tapi saya bisa membantu Bapak yang ada di Papua, gitu, seperti itu. Dan ketika orang mengklik, oh bisnis apa? Nah, menangnya kita apa? Produk kita itu murah, Bapak Ibu. Usaha yang paling murah dengan modal cuma 350.000, 701 juta. Bapak Ibu tinggal pilih, ya. Ketika sudah menentukan, saya langsung membangun semangatnya dia. Suruh mengenalkan relasinya dia. Nah, lama-lama mereka akan mengenal kita gitu. Ketika mengenal kita, mereka sudah percaya kita, maka dengan mudah kita menjadi saudara gitu. Jadi ketika kita menjadi saudara, kita saling bisa sharing-sharingan by WA. Seperti itu Pak. Ya, gimana Bu Esther? Pak Eko. Ya, Pak Eko. Ya, baik. Jadi Seperti intinya itu, kita harus membangun interaksi yang dekat dulu dengan mereka ya, sehingga dengan mudah menawarkan bisnis 3i Networks ini. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Nur Cahaya Silaban di Jakarta. Bu Merisa, gimana caranya agar tim bisa mau mengikuti support system di 3i Live Channel ini? Caranya yang mulai dari diri kita sendiri dulu, ya. Kita diri sendiri dulu yang sering harus ikutin support system. Kita mengikuti, maka yang di bawah-bawah kita akan ngikutin kita juga gitu. Ya, kalau kita sendiri aja nggak support system, nggak belajar, terus kita nyuruh tim kita, menurut saya itu impossible gitu. Kecuali tim ini memang benar-benar ulet yang butuh duit yang tanpa, oh yaudah tanpa kamu saya mau gerak, itu bisa. Tapi kan nggak semua orang seperti itu, ya kan? Jadi dari prinsip saya adalah diri kita, mulai dari diri kita dulu. Setelah diri kita sudah benar, maka di bawah akan mengikutinya. Gitu, seperti itu, Bu Esther. Ya, baik. Jadilah leader teladan terlebih dahulu ya, supaya bisa diduplikasi oleh timnya. Kalau leadernya udah on system, pasti otomatis tim-timnya juga pasti akan tertular semangatnya. Oke, nextnya datang dari Pak Hadi Sihombing ya. Pertanyaannya, apa saja tips untuk mengatasi rasa malas prospek, Bu Merisa? Rasa malas. Kalau ditanya saya pernah malas, pernah ya pasti ya. Malas untuk prospek, capek gitu, pengen 1 hari istirahat. Itu menurut saya it's okay gitu. Tapi kalau kita malesnya keterusan, itu nggak bagus gitu. Kenapa? Gini, cara ngatasinnya adalah saya selalu kalau ini karena saya baru pindahan ya, jadi saya nggak ada. Kalau dulu di apartemen saya selalu gambar, oh ini saya pengen rumah, saya mau mobilnya ini. Lalu impian-impian saya tempel di tembok Pak. Nah, ketika malas saya datang, ya pasti kan, saya tempelnya di sebelah kaca. Jadi saya kan pasti kita wanita ngaca ya, ibu-ibu ya, kita pasti ngaca.
Nah, saya ngelihat dong impian saya. Nah, ketika saya lihat impian saya, rasa malas itu jadi hilang gitu. Saya ingat, oh iya, kalau saya mau beli rumah, apalagi saya mau beli rumah itu secara cash gitu. Saya orangnya nggak mau hutang bank seperti itu ya. Jadi, wah, berarti saya harus berjuang. Nah, rasa malas itu hilang sendiri. Bahkan ketika saya ditolak pun, udah saya rajin, saya ditolak pun, ketika ngeliat impian saya, rasanya rasa penolakan itu udah nggak ada rasa, gitu. Jadi saya terus berjuang. Nah, itu. Jadi, tanpa kita harus punya kayak uh, buku, catatan, atau gambar impian kita, maka rasa malas itu menurut saya akan hilang dengan sendirinya, gitu. Kecuali kita hidup tanpa impian, nah mungkin malas setiap hari, seperti itu. Ya, gimana Bu Esther? Ya, baik Bu Merisa. Jadi intinya kita perkuat impian ya, lihat mengatasi rasa malas, ya mungkin mager ya dengan cara melihat impian kita. Nah, ini pertanyaan, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dan nanti setelah ini saya akan panggilkan rekan saya Pak Frans untuk kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Pak Frans bersiap-siap ya. Dan ini Bu Merisa datang lagi pertanyaan dari Rima, Ibu Rima mungkin ya. Bagaimana cara meyakinkan keluarga yang kita tahu mampu dan sebetulnya dia potensi untuk menjalankan bisnis ini, tapi kebanyakan alasan nih. Oh, kalau untuk keluarga yang kita tahu dia mampu, tapi dia nggak mau untuk join, menurut saya uh, sudah gitu. Kalau saya, ya sudah gitu. Itu keputusan mereka. Nah, saya membuktikan diri saya dulu, gitu kan. Ketika saya sudah mempunyai hasil, Bu, saya datang lagi ke saudara saya itu untuk memberikan bukti gitu. Nah, ini loh bisnis yang saya ajak kamu gitu. Apalagi kamu tuh orang yang lebih mampu, kamu orang yang lebih mapan, kamu kenalannya baik. Jadi kita puji mereka. Lalu saya bilang, dengan uang sedikit kamu ini, kamu bisa mempunyai penghasilan seperti saya. Nah, jadi buat Ibu, uh, untuk awal kita mengalah dulu ya untuk orang-orang seperti ini. Biasanya mereka nggak join ya karena itu. Mereka memang punya uang untuk join, tapi mereka mungkin melihat diri kita, Bu. Ya, bukan saya merendahkan, tapi mungkin mereka melihat, oh, mereka belum percaya kita, Bu. Nah, kita tugasnya adalah buat diri kita untuk dipercaya mereka. Kita buktiin hasil di sini. Ketika kita sudah berhasil di sini, kita membawa bukti ke mereka. Saya yakin ya mereka akan join untuk kita. Gitu, seperti itu, Bu. Hasil ya Bu Merisa ya, hasil itu tentunya pasti meyakinkan mereka untuk bergabung. Nah, Bu Merisa, ini kita ngobrol-ngobrol ya, pertanyaannya saya udah tutup ya teman-teman karena sebentar lagi kita akan selesai dan Bu Merisa kita ngobrol-ngobrol bagaimana pandangan Bu Merisa tentang support system yang sudah disediakan oleh leader-leader kita oleh 001 yaitu 3LC ya 3i Life Channel seperti ini. Karena dalam membangun aset, apalagi Bu Merisa kan masih muda dan timnya sudah tersebar di berbagai kota, bahkan mungkin negara-negara tetangga. Ya kan nggak mungkin dong ngunjungin per kota setiap bulannya setahun pun nggak kelar-kelar. Nah, salah satu cara untuk membangun aset yang paling mudah di 3i Networks ini satu-satunya adalah kita membangun support system dengan 3i Life Channel ini. Ajak tim kita untuk menyimak presentasinya, mendengarkan motivasi-motivasi orang-orang yang sudah berhasil, dan tentunya mereka akan mulai praktek sendiri. Bagaimana pandangan Bu Merisa tentang membangun aset ya secara online dan saat ini dalam situasi kondisi seperti ini pun kita masih tetap berjaya dengan tetap produktif di rumah dengan online support system yang ada. Ya, oke Bu Esther. Kalau menurut saya ini support system ini adalah suatu yang luar biasa. Kayak yang saya bilang tadi, udah produknya luar biasa. Kita pun disupport ya teman-teman. Dimana ini mempermudah kita. Bahkan yang sampai di pelosok-pelosok ya Bu Esther. Jadi menurut saya ini hal yang paling baik. Dimana bisnis yang paling bagus bahkan di perusahaan yang legal ya Bapak Ibu. Dimana support system ini bisa menjangkau lebih banyak lagi orang. Nah, dulu kan kita waktu 2016 waktu saya join belum ada support system seperti ini. Jadi saya setiap bulan saya pasti 1 bulan itu 2 kali keluar kota. Ngunjungin tim saya. Ya benar,
dalam 1 tahun nggak kelar-kelar gitu. Jadi ketika ada support system ini, saya di rumah pun saya bisa bicara dengan tim-tim saya yang ada di luar gitu kan. Tim saya yang di Singapura, tim saya yang di Hong Kong, tim saya yang di Malaysia. Itu tim saya yang di Malaysia itu luar biasa banget. Leader agency, makanya saya supportnya bagaimana, nggak mungkin saya ke Hong Kong, apalagi COVID begini. Jadi saya pakai aplikasi support system. Saya suruh mereka nonton untuk aplikasi yang sudah disediakan oleh Pak Kwancen 001 kita. Lalu untuk teman-teman, ini ayo, ini sudah dipermudah gitu. Ini kita tinggal nunggu suksesnya kita dan actionnya kita. Nah, kita sudah disupport. Ayo, kita gerak, kita tunjukkan, dan kita pasti berhasil. Ya, gimana Bu Esther? Ya, luar biasa. Ya, jadi teman-teman membangun aset ya, membangun aset itu dibutuhkan sistem. Nah, sistem inilah yang akan memudahkan kita dan sistem ini adalah pertemuan ya. Seperti yang tadi Bu Merisa katakan, nggak mungkin dong terbang ke Hong Kong, nggak mungkin dong ngunjungin mitra dari kota negara ke negara, tapi tentunya kita hanya cukup mengikuti sistem yang ada dan semuanya lebih mudah, lebih efektif dan terjangkau hanya dalam genggaman kita. Nah, jadi pastikan teman-teman support system 3i Live Channel ini adalah mesin uang kita yang bisa menjangkau dunia dengan mengajak mereka. Mungkin pertama-tama teman-teman ada yang masih tadi nanya Bu Merisa, sebut 3 on 1 itu apa sih? Mungkin belum ngerti, nanti bisa konsultasi dengan leader terdekat. Jadi saat ini teman-teman kita sudah ada 2 support system ya. Yang pertama mungkin seperti kendaraan kecil yang akan membawa kita dari kompleks-kompleks menuju ke stasiun yang gede ya. Nah, itu diibaratkan strategi 3 on 1, pendekatan secara pribadi dengan mitra-mitra kita maupun calon prospek melalui video call ya, WhatsApp, dan kemudian setelah kita sudah prospek mereka melalui video call, kita bisa mengarahkan mereka ke kendaraan yang lebih besar, yaitu support system di 3LC atau 3i Live Channel ini. Nah, teman-teman, mari leader-leader yang ada, kita sudah disiapkan sebuah support system yang memudahkan kita. Kalau teman-teman ingin punya penghasilan 50 juta seperti Bu Merisa Bunga, silakan diketik ya di room chat kita, saya mau dan saya ingin selalu hadir di pertemuan. Kenapa? Karena pertemuan adalah nyawa dari bisnis ini. Nah, Bu Merisa, mungkin ini juga sudah merupakan terakhir ya, jadi Bu Merisa bisa memberikan closing statement bagi kita bagaimana membangun bisnis ini, mungkin hal-hal sederhana bagi pemula. Apa yang harus dikerjakan Bu supaya mendapatkan apa yang diinginkan? Oke, Bu Esther, untuk saya, untuk buat semua teman-teman yang baru mau mulai bisnis ini, adalah bikin daftar nama. Lalu udah dibikin daftar nama, follow up mereka, kasih link-link tentang Car 3i, dan ajak mereka untuk nonton di aplikasi Zoom, karena di mana para leader yang lain yang sudah sukses akan mengisi acara ini dan membantu kita. Itu teman, pergunakan itu untuk pemula gitu. Nah, ketika Anda pemula ini sudah mendapatkan bonus tiap bulannya, itu mungkin kalian tinggal kembangkan lagi jaringannya seperti itu dan duplikasi ke bawah, maka menurut saya kita pasti akan ketemu nanti pada sukses puncaknya. Oke, terima kasih teman-teman buat hari ini yang udah nonton aplikasi acara Zoom ini, dan juga terima kasih kepada kru-kru dan Bu Esther juga yang sudah mewakili CAR untuk support system ini untuk membantu semua mitra kita. Bye. Oke, baik. Terima kasih Bu Merisa untuk sharingnya dan tips suksesnya. Intinya teman-teman harus paham bahwa kita tujuannya di 3i Networks ini bukan hanya sekedar kita punya investasi,
ya, bukan juga sekedar punya proteksi, tapi kita membangun aset produktif, kita membangun passive income, dan kita juga pastinya butuh support system, dan support system yang sudah ada adalah 3LC. Pastikan besok ya, hari Senin, teman-teman juga bisa mengikuti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu selalu ada. Jadi pastikan teman-teman ajak timnya dan juga calon prospek untuk masuk ke dalam support system ini, karena mereka akan mendapatkan magic moment yang akan mengubah hidup mereka. Dan sebelum berpisah, kita akan lihat dulu acara untuk agenda untuk hari Senin ya, yang akan kita saksikan bersama. Silakan Pak Sandy. Wow, ini luar biasa. 5 sikap mental ya. Kita akan belajar ya, tentunya sukses itu dibangun. Saya belajar juga dari leader-leader yang ada bahwa sukses itu adalah 95% ya, sikap dan mental. Sisanya itu adalah action. Nah, kita akan belajar banyak ya bagaimana kita bisa sukses dari Crown Agency Pak Afrial Tabrani, mantan Connect Biz yang sangat fenomenal, dan saat ini penghasilan 300 juta per bulan, dan beliau adalah double crown. Ya, leadership training online hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Silakan share informasi ini kepada mitra-mitranya, timnya, dan arahkan ke pertemuan untuk membangun sebuah bisnis yang bisa autopilot. Terima kasih, dan saya Esther Paulus mengundurkan diri bersama dengan semua kru-kru yang ada. Mohon maaf apabila salah dalam berkata-kata. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Go Crown untuk kita semuanya.